Guys, balik lagi nih sama Mr. Parfum. Nah, kali ini Mr. Parfum bakal nempatin janji yang postingan sebelumnya nih. Kalau sahabat-sahabat Indoku belum nonton postingan yang ini, ya, postingan klarifikasi yang itu. Di situ gue menjanjikan bahwa kita akan sering update lagi, bakal lebih sering posting lagi tentang yang lagi happening di sosial media atau di dunia gitu. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu informasi-informasi penting yang pastinya sahabat Inoku tuh udah tahu gitu tentang ya tatanan dunia sekarang kan lagi kacau gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas soal itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inoku TV. Nah, yang ingin dibahas itu soal mungkin bisa dibilang konflik ya antara Rusia dengan Ukraina. Nah, beberapa waktu lalu itu Rusia sudah menyatakan bahwa ingin menyerang negara Ukraina. Nah, alasannya itu bermacam-macam. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih detail di media-media karena di sini gua nggak mau bahas soal itu. Tapi yang mau gue bahas adalah setelah Rusia menyerang Ukraina, pastikan timbul dampak-dampak atau efek-efek yang dirasakan entah itu dari Rusia sendiri atau Ukraina, bahkan dunia, bahkan Indonesia sendiri pasti merasakan dampak dari konflik tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih dampaknya? Nah, di sini gue bakal nyimpulin dampak-dampak apa saja yang timbul akibat konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama, itu udah pasti ekonomi. Nah, jika negara adidaya seperti Rusia itu dia sedang konflik, udah pasti yang sangat berpengaruh itu udah pasti ekonomi. Entah ekonomi dari kedua negara atau bahkan ekonomi dunia. Nah, yang sekarang kita udah merasakan itu ekonomi global itu udah merasakan sampai ke Indonesia. Contohnya saja, harga kebutuhan pokok itu sudah meningkat. Bahkan itu pemerintah juga sempat mengait-ngaitkan kenaikan harga pokok karena dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Nah, kira-kira dari sahabat Inoku sendiri bagaimana? Kalau punya pandangan sendiri, itu bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Nah, yang kedua, itu udah pasti kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor. Nah, udah tahu kan negara Indonesia ini kan, negara kita ini itu memang terkenal sering mengekspor ke beberapa negara-negara Eropa atau bahkan Amerika dan Asia. Nah, salah satunya itu yang diekspor dari Indonesia ke Rusia atau Ukraina tuh kalau nggak salah itu ada ekspor hasil karet, lemak hewan, sama kakao. Nah, ketiga ini adalah ekspor andalan Indonesia ke Rusia. Nah, kalau mereka lagi konflik, kita gimana mau ekspor gitu? Kapal Indonesia datang, kucuk mau ekspor. Oh, kira-kira dikira nih di kapal Ukraina, bisa diserang kan, jadi susah gitu kita mau ekspor. Akhirnya mempengaruhi pendapatan dari ekspor Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah ini sangat mempengaruhi yaitu turunnya nilai tukar rupiah. Bahkan kalau gua nggak salah lihat ya, mungkin sahabat-sahabat Inoku bisa ngecek sendiri itu nilai tukar rupiah itu udah turun sampai 15.000 nggak salah. Ya 15.000 ya, itu sempet kok. Itu sahabat-sahabat Inoku bisa cross check sendiri. Jadi konflik-konflik antara negara-negara tersebut itu pasti yang sangat berdampak adalah pasti ekonomi. Karena kan ya kita seperti tetangga aja gitu. Negara kan hidup seperti bertetangga. Jadi kalau ada negara satu ada masalah dengan negara lain, itu kan ya mempengaruhi ekonomi di sekitar gitu, ibaratnya komplek lah. Nah, jadi itulah yang sangat berdampak. Yang kedua, selain berdampak pada ekonomi, itu juga berdampak sama sejarah. Yang pertama, udah pasti itu buku sejarah nanti makin tebel dong. Kita udah capek belajar Perang Dunia I, Perang Dunia Ketiga. Nanti kalau Ukraina dan Rusia pecah itu bisa ada perang ketiga dan kasihan nanti anak cucu kita. Buku sejarahnya makin tebel bro. Itu gua sendiri tuh zaman sekolah tuh udah apa ya? Pusing gitu belajar sejarah perang dunia ini, negara sama negara ini perang itu kan
Nah kalau Rusia sama Ukraina beberapa tahun ke depan ada lagi belajar, kamu waktu umur segini tahu nggak Rusia sama Ukraina tuh pernah perang loh nggak tahu. Nah itu kan harus dipelajarin lagi. Itulah dampak sejarahnya, yaitu buku sejarah bisa makin tebel kan, repot juga. Nah yang kedua, itu bisa merusak tempat-tempat bersejarah. Nah ini juga penting nih, kalau kedua negara sedang konflik dan mereka sudah berperang, otomatis kan pasti ada kerusakan-kerusakan gedung atau ya tempat-tempat penting gitu. Contohnya ya tempat-tempat sejarah. Nah kayak misalkan Rusia waktu menyerang Ukraina, itu seperti tempat sejarah, salah satunya adalah hutan beach dari Karpathias. Itu kan tempat bersejarah di Ukraina. Nah itu bisa aja rusak, dan gue belum tahu update-nya ya, itu udah rusak atau belum rusak gitu karena serangan rudal dari Rusia gitu. Itulah yang menjadi dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Nah yang ketiga, dampak perang dari Rusia dan Ukraina itu adalah bisa ke mindset, pikiran. Nah kenapa gue bilang ke mindset dampak ya, kita pasti bakal mikir kayak, wah orang Rusia jahat-jahat nih, ya kan, Ukraina nggak ngapa-ngapain, main dihantam aja. Kita pun juga nggak tahu kan Ukraina tuh nggak ngapa-ngapain atau dia ngapa-ngapain kan. Jadi emang harus update ilmu lah, update itu, jangan asal ngomong. Tapi kan inilah mindset, pasti orang-orang, jangan kan orang tua kita aja pasti mikir kalau ada berita perang, wah ini yang jahat pasti yang nyerang kan, waduh itu bahaya. Jadi pikiran kita tuh bisa seperti sependek itulah kalau melihat perang, padahal kan konfliknya itu bisa lebih sulit gitu dari yang kita pikirkan. Nah yang kedua, orang-orang atau milenial sekarang itu menganggap perang itu seru. Nah ini bahaya banget, perang seru dari Hong Kong. Karena apa? Gue pun sering baca ya, sering buka di Twitter karena konflik Rusia sama Ukraina itu sering dijadiin sering dijadiin bercandaan. Kalau Rusia sama Ukraina perang, seru nih akhirnya, seumur umur gue hidup akhirnya gue nyobain perang juga nih, nonton perang. Nah itu kan bahaya itu. Sebenarnya kan perang itu kan nggak mengasihkan itu, justru perang itu merugikan banyak pihak, justru ya berbahaya lah. Makanya jangan dijadiin bercandaan lah, jangan dibilang perang itu seru tuh, jangan begitu teman-teman. Nah yang ketiga, itu bakal ada mindset atau pikiran kalau negara Ukraina ini itu tidak terlalu OP tuh bahasanya tidak terlalu overpower gitu, makanya mudah diserang sama Rusia, negara tetangganya. Nah kan kita nggak tahu Ukraina punya pasukan khusus atau apa, tapi karena media memberitakan seperti itu, jadi kita punya mindset bahwa Ukraina itu negara yang tidak terlalu OP. Nih mohon maaf nih ya, takutnya nanti ada orang Ukraina ngomong komentar kan bahaya juga. Makanya ini mohon maaf itu. Oke lanjut. Oke, yang terakhir atau selanjutnya, dampak perang antara Rusia dan Ukraina itu bisa mempengaruhi atau berdampak pada lifestyle. Nah kenapa gue bilang lifestyle? Lihat aja sekarang di sosial media, sekarang banyak orang-orang yang ngomong so pakai bahasa Rusia, padahal itu dia nggak tahu artinya. Jadi yang dia tonton itulah yang dia contoh gitu. Padahal kan, contoh lah, gue punya teman gitu, waktu presiden Rusia presiden Rusia itu dia bikin sebuah video bahwa menyatakan perang terhadap Ukraina gitu. Nah, kan pakai bahasa Rusia tuh. Nah, banyak orang-orang yang ngikutin gitu, so ngomong pakai bahasa Rusia. Jadi mereka mencoba keseharian tuh ngomong pakai bahasa Rusia, padahal kan mereka nggak tahu artinya gitu. Jadi bisa merubah gitu loh. Perang tuh bisa merubah sebegitunya orang. Yang dia lihat ya itu yang dia contoh, yang balik tadi yang gue ngomong. Nah, yang kedua, itu bisa mempengaruhi cara berpakaian. Nah, kenapa cara berpakaian itu juga berdampak? Balik lagi, ini kekuatan sosial media, kekuatan internet. Dunia itu udah terbuka banget. Lu bisa nyari negara-negara kecil, lu bisa nyari tempat-tempat terkecil dari lewat laptop lu bisa lu lihat yang lagi happening apa, lu bisa lu cari. Nah, sekarang banyak gaya-gaya style anak muda itu kayak gaya-gaya di sono gitu, di Ukraina atau di Rusia, yang pakai jaket tebel lah,
pipinya juga agak-agak dimerahin. Kalau di sono kan ya dia kulitnya emang kulit putih gitu. Kita kan sawo matang pakai merah-merah, jatuhnya kayak semangka. Jadi itulah sampai sebegitunya gitu mempengaruhi cara berpakaian, pakai jaket tebel. Di sini kan panas, di sono kan emang dingin, makanya mereka pakai jaket tebel. Nah, kalau di sini kita pakai jaket tebel juga bisa kuyup keringetan. Nah, yang terakhir itu mencontohlah makanan-makanan khas di sana. Contohnya kayak makanan khas Rusia sama makanan Ukraina. Nah, cuman di sini gua kurang tahu nih makanan khas mereka tuh apa. Paling kalau Rusia itu ya vodka. Paling minuman khas itu di mereka, vodka. Nah, itulah dampak-dampak yang bisa aja kita rasakan atau terjadi akibat perang Rusia antar Ukraina. Nah, inilah yang harus menurut gua nggak harus diwaspadai ya, cuman patut kita pantau gitu bagaimana nih perkembangannya. Karena kan kita juga belum tahu nih perang ini kapan berakhir dan invasinya juga masih terus berjalan. Tapi seiring berjalannya waktu mudah-mudahan kita berharap ya nggak harus terus begini loh, nggak harus terus ribut, nggak harus terus perang lah. Karena juga buat apa sih perang? Kan bisa diselesain secara baik-baik gitu. Kayak presiden Rusia itu ketemu sama presiden Ukraina, ngomong gitu sambil makan Indomie, minum teh, udah ngomong aja. Apa orang bilang tuh brainstorming, apa yang ada di lubuk hatinya, ceritain aja kan gitu, simpel. Nggak harus perang-perang gitu kan, enak jadinya. Akhirnya nggak harus timbul korban jiwa, karena update-nya itu korban jiwa itu udah berapa ratus gitu kan. Aduh, nggak tega deh bacanya sampai ada korban jiwa begitu. Apalagi di tahun 2022 ini, padahal kita juga awal tahun kemarin konten kita yang bulan Januari, kita berharap awal tahun ini menjadi awal yang baik, bisa memulai semuanya dari nol, kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Malah perang gini, kan sayang banget gitu. Nah, kira-kira segitu aja yang bisa gue berikan. Kalau sahabat-sahabat punya informasi atau tema-tema yang ingin diberikan, bisa tulis di kolom komentar, nanti juga bisa kita bahas bareng di Inoku TV tentunya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar tetap dapat update terbaru dari Inoku TV. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan stay peace. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua rasa hati